percaya bahwa Yesus kita adalah Raja. Amin. Yang percaya Yesus Raja sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, Dia Raja. Haleluya Yesus. setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya Yesus. Semua
duduk kembali. Kita tahu bahwa Yesus adalah Raja kita. Kita tahu bahwa Yesus adalah ajaib dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu kita akan datang memuji Dia, kita sembah Dia, kita nyanyikan pujian mulia sembah Raja mulia.
Terpujilah Engkau Tuhan dan Allah kami yang ajaib, heran dan luar biasa. Atas berkat-Mu hari ini kami semua boleh berkumpul hari ini Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah setiap umat-Mu, supaya lewat kebenaran firman yang ditabur hari ini seluruh jemaat hidupnya boleh terus semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang senantiasa mengarahkan diri kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, ya seperti tadi yang sudah dilihat dari bumper video, tema kita di bulan Juni ini adalah Life is more. Ya, berkurang namun atau tetapi bertambah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, di minggu yang pertama ini ya, kita mau belajar bagaimana life is more, ya. Berkaitan dengan bahwa hidup more than your best atau lebih dari prestasi Anda. Bapak Ibu saudara-saudari, tidak jarang dalam kehidupan ini, ya, apa yang terlalu banyak, saya ulangi, tidak jarang dalam kehidupan ini, apa yang terlalu banyak justru membuat hidup kita kehilangan apa yang paling berharga. Justru apa yang terlalu banyak itu justru membuat hidup kita kehilangan apa yang paling berharga. Oleh karenanya ada satu quote ya dalam bahasa Inggris, life is more, ini sangat penting Bapak Ibu saudara-saudara. Apa itu? Semakin berkurang justru dampaknya ada karena semakin bertambah. Sebagai contoh, kalau Bapak Ibu menjadi petani, tahu buah bengkoang? Tahu? Nah, buah bengkoang, supaya dia buah bengkoang itu bisa timbul, ada umbinya di dalam tanah, saudara perlu untuk memotong setiap daun yang tumbuh di atasnya. Kenapa? Karena semakin berkurang daun tanaman bengkoang, maka akan semakin bertambah besar umbi yang dihasilkan. Justru kalau bengkoang itu saudara tanam, lalu saudara biarkan tumbuh daunnya semakin banyak, umbinya justru saudara tidak akan bertumbuh. Saudara justru harus memapas habis daun yang muncul di atas. Supaya apa? Supaya setiap nutrisinya tidak lari ke daun-daun, tapi bertumbuh ke dalam umbi. Itu sebabnya semakin berkurang justru dampaknya akan semakin bertambah. Begitu pula Bapak Ibu, semakin berkurang waktu yang kalian boroskan untuk hal-hal yang tidak berguna, maka akan semakin bertambah ilmu yang kalian dapat pelajari. Kalau waktunya habis main media sosial, justru pengetahuannya nggak akan bertambah. Justru kalau dikurangi main media sosialnya, justru baca buku atau baca Alkitab, maka pengenalan atau informasi tentang buku tersebut ataupun yang dari Alkitab itu pengenalan akan Tuhan semakin bertambah. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus mampu membedakan apa saja yang patut disebut sebagai daun dan apa yang saudara adalah umbi yang semestinya dihasilkan dalam hidup ini. Saudara harus kenal ini, mana yang daun yang harus dikurangi, men, dan mana yang umbi yang harusnya semakin bertambah, Pak? Ada men? Katakan dulu kanan kiri saudara, jangan jadi daun, umbi, ya. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita tidak mampu membedakan kedua hal itu, bisa jadi kita sibuk
mengejar hal-hal yang adalah sama dengan daun dan justru melupakan umbi yang seharusnya kita hasilkan. Coba renungkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Berapa banyak dalam tanda kutip saya bilang, kita justru menumbuhkan banyak daun. Ya saudara, daun itu, apalagi daun tanaman di rumah saya itu saudara, ya. Bu Diana baru rumah saya, itu nggak berguna, makin banyak daunnya saudara, makin kotor saudara. Kenapa dia bertumbuh kemudian layu, kering? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus merenung dulu. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita terlalu sibuk untuk menumbuhkan daun sehingga kemudian ini saudara, daun itu bisa apa? Mengejar gelar, jabatan, prestasi, termasuk juga materi. Tapi kemudian justru rumah tangganya berantakan dan hidupnya tidak bahagia karena sibuk mengejar daun dalam tanda kutip. Sibuk kejar uang, sibuk kejar jabatan, gelar, sibuk kejar prestasi. Akhirnya ada yang rumah tangganya berantakan, kemudian hidupnya jadi stres. Zaman sekarang seperti survei tahun lalu, survei yang kemarin dirilis ya oleh satu research Gallup, 40% itu orang rata-rata stres zaman sekarang. Tekanannya meningkat, sehingga apa, banyak yang stres. Apalagi orang yang sibuk dalam bekerja sekarang. Kemarin saya nonton video ya, di Jepang itu, orang Jepang itu gila kerja sekali saudara. Saking gila kerjanya saudara, banyak yang stres. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, kita harus belajar, kita harus bisa membedakan mana yang daun, mana yang umbi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita sibuk mengejar gelar, jabatan, prestasi, termasuk juga materi, akhirnya di ujung kehidupan kita dapati bahwa hidup kita menjadi sia-sia, sama seperti tanaman yang kemudian tidak menghasilkan umbi tersebut. Nah oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita akan belajar dari Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, supaya Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup kita itu adalah hidup mengejar apa yang utama. Ya, saya mengundang kita bangkit berdiri. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8, kita membaca firman Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, saya mau baca ayat yang ke-7, Bapak Ibu baca ayat ke-8. Saya duluan. Ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap kerugian karena Kristus. Ayat 8, 1, 2, 3 ya. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, kitab Filipi ini ditulis oleh seorang yang bernama Rasul Paulus. Nah, ketika menulis surat ini, Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara di kota Roma. Sedang berada di mana Bapak Ibu? Kira-kira, saudara, coba saudara renungkan. Kalau orang dalam penjara, biasanya kalau tulis surat isinya gimana saudara? Adakah optimisme? Adakah kalimat-kalimat yang akan menunjukkan satu kekuatan? Iya. Tapi coba Anda lihat tulisan Rasul Paulus ini. Tulisan ini, surat ini ditujukan kepada jemaat di kota Filipi. Justru saat itu Rasul Paulus sedang di penjara di kota Roma, Bapak Ibu Saudara-saudari. Justru di ayat ini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, dia melihat bahwa yang paling
paling berharga, yang membuat dirinya berbahagia, itu adalah Kristus. Kalau dulu sebelum dia mengenal Kristus, ada hal-hal lain yang dia anggap sebagai hal yang penting, sebagai hal yang berharga. Tetapi sekarang ketika dia mengenal Kristus, yang lain yang dipandang penting, yang dipandang berharga, itu sampah. Apa saudara? Sampah. Yang dianggap penting, yang dipandang hebat, yang dipandang secara duniawi ini, wow. Tapi ketika Rasul Paulus mengenal Kristus, itu semua sampah. Apa yang dahulu dia banggakan, itu semua sia-sia. Dia di sini di ayat ini dia jelaskan apa yang mendatangkan kebahagiaan, yaitu pengenalan akan Kristus. Di ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, Bapak Ibu, Paulus memaparkan apa yang menjadi, ya, bagaimana kehidupannya sesudah ia menjadi pengikut Kristus. Perjalanan menjadi seorang pengikut Kristus, ya, bukanlah perjalanan yang bebas hambatan. Amin, saudara. Bukan perjalanan yang lancar, bukan perjalanan yang mengalir enak mulus, saudara. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa justru Rasul Petrus, ya, kebahagiaan dirinya, Bapak Ibu saudara-saudari, adalah ketika dia mengenal Kristus, walaupun dalam tanda petik, kalau menurut ukuran manusia, hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Karena dipenjara. Umumnya orang apa hidupnya bahagia? Umumnya orang memandang hidup bahagia kalau lancar, mulus, tanpa hambatan, karir sukses, semuanya enak, berjalan dengan baik. Betul? Tapi kalau itu saudara harapkan, kalau saudara mengikut Tuhan, semuanya mulus, semuanya lancar, maka nggak pernah ada janji seperti itu, Bapak. Amin. Karena Rasul Paulus, kita boleh melihat, ya, justru di dalam penjara, karena dia memberitakan Injil, dia di penjara, justru dia anggap itu satu kebahagiaan. Dalam Filipi pasal 1 ayat 13, Filipi pasal 1 ayat 4, ayat 18, pasal ayat 20, pasal 2 ayat 17, pasal 4 ayat 10, justru keadaan dia yang di penjara itu membuat dia bersukacita. Luar biasa, amin. Dia sukacita. Pengenalannya akan Kristus, bersukacita sekalipun ia gara-gara itu di penjara. Di masa yang sukar tetap bersukacita. Di dalam penjara, walaupun bukan karena melakukan kejahatan, dia tetap bersukacita. Iman kepada Kristus yang mengakibatkan Paulus tetap bersukacita, berbahagia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, iman dan pengenalan akan Kristus itulah yang perlu juga ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Pengenalan akan siapa? Kristus. Katakan dulu kanan kiri saudara, pengenalan akan Kristus. Karena semenjak Paulus menjadi pengikut Kristus, dia mengenal Kristus, dia menanggalkan apa yang menjadi hal-hal penting di hadapan atau di pandangan manusia. Dia mengejar Kristus, bahkan gara-gara Kristus dia dipenjara, dia mengalami penganiayaan, tapi dia justru bersukacita. Dia berbahagia. Itu nampak dari apa yang dia sampaikan dalam tulisannya, seperti yang kita baca di ayat 7 dan ayat 8. Tidak ada kata-kata dia bilang, oh, aku menyesal, gara-gara mengenal Kristus aku dipenjara, lebih baik aku nggak usah kenal Kristus. Nggak begitu kalimatnya, saudara.
Oh, gara-gara kenal Kristus, paling dulu hidupku udah enak, dipandang manusia, dihormati manusia, hidupku sudah enak semua. Tapi gara-gara ikut Yesus aku di penjara, udahlah, nggak usah ikut Yesus lagi. Nggak begitu kalimat dia, saudara. Amin. Luar biasa. Justru dia bersuka cita, dia berbahagia karena pengenalan akan Kristus itu, saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kebahagiaan hidupnya bukan karena status yang dia sandang. Kebahagiaan hidupnya bukanlah semata-mata oleh karena prestasi atau keberhasilan. Pengenalan akan Kristus itu yang jauh lebih penting dari sekedar keberhasilan, dari prestasi, dari status, dari jabatan apapun. Amin. Amin, saudara. Amin. Apa yang Paulus kemukakan ini sangat penting untuk kita pahami dan alami, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Bukan berarti saudara nggak boleh menjadi orang sukses. Amin. Bukan nggak boleh saudara menjadi orang berhasil. Amin. Bukan nggak boleh saudara menjadi orang yang berprestasi. Boleh, tapi jangan jadikan itu menjadi tujuan utama atau makna hidup saudara. Amin. Karena kalau saudara mengejar hal itu, lalu saudara melupakan yang penting, saudara seperti menumbuhkan banyak daun, tapi kehilangan umbinya. Amin, saudara-saudari. Amin, saudara-saudari. Amin. Apa yang ditemukan oleh Paulus yang sangat penting, jangan jadikan satu prestasi sebagai penentu harga diri Anda. Jangan jadikan posisi, jabatan, keberhasilan saudara penentu kebahagiaan yang saudara alami. Hal ini dapat dilihat dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang yang bernama Jennifer Crocker. Dalam buku The Costly Pursuit of Self-Esteem atau harga yang mahal dari pengejar harga diri, dia bilang begini, orang yang menjadikan prestasi sebagai penentu harga dirinya akan cenderung hidup dalam kecemasan secara terus-menerus. Mengapa? Karena harga diri mereka akan naik turun dan mengikuti setiap keberhasilan dan kegagalan yang mereka alami. Begitu dapat duit banyak, agak sombong sama tetangga. Pintu rumah dibuka lebar-lebar supaya nampak TV baru, kan? Supaya nampak sofa baru. Begitu jatuh, nggak ada kerjaan, TV dijual, sofa dijual, pintu rumah dikunci rapat-rapat. Ketemu orang pun nggak mau pura-pura nggak lihat. Kenapa? Malu. Itulah kalau hidup saudara ditentukan oleh prestasi. Kalau rumahnya banyak barang-barang berharga, atau posisinya pakaiannya juga bagus-bagus, dia tunjukkan sama semua orang. Jalannya pun beda, saudara. Kalau baju mahal, tangan pun agak lebar jalan. Begitu bajunya agak sobek-sobek, tutup sedikit, saudara. Amin, saudara. Ah, itu cemas dirinya. Kebahagiaannya berubah-ubah. Karena apa? Itu senantiasa bisa naik turun. Kan begitu kan? Ya, ketawa ini kayaknya pernah sering lihat. Ya. Nah, karena harga diri akan naik turun mengikuti keberhasilan, itu jangan jadikan harga diri prestasi sebagai bagian daripada nilai hidup untuk diri Anda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya. Artinya orang yang harga dirinya ditentukan oleh prestasi, orang tersebut hidupnya tidak akan pernah sungguh-sungguh merdeka. Nah, disinilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, pentingnya pengenalan akan Kristus. Bagaimana kita bisa melihat teladan daripada Rasul Paulus? Pengenalan akan Kristus itu memerdekakan dirinya dari apa? Dari ketergantungan prestasi sebagai penentu harga diri. Saya ulangi, hati-hati kalau harga diri saudara atau nilai hidup saudara bergantung kepada sekedar prestasi. Kita perlu belajar dari Paulus bagaimana pengenalan akan Kristus memerdekakan dirinya.
Mengapa? Karena pengenalan akan Kristus itu akan mengubah yang pertama pandangan kita tentang apa yang bernilai. Katakan dulu kanan kiri saudara, tentang apa yang bernilai. Kalau saya tanya dalam diri saudara, apa yang paling bernilai? Orang akan menjawab apa? Uang. Betul? Umumnya orang akan menjawab apa yang paling bernilai? Uang. Jen. Kalau ada uang, ya saudara, kan ada pepatah bilang gini, memang uang bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya butuh pakai uang. Ya kan? Masa mau apa aja saudara? Sekarang ini saudara ngeri saudara, ya kan? Kita parkir sebentar aja ya kan? Masuk nggak ada tukang parkir, begitu mau keluar saudara nggak ada tukang parkir saudara. Saya kadang-kadang bingung gitu kan, parkir dimanapun sekarang nggak ada tukang parkirnya saudara ya. Nah saudara nggak bisa bilang kepada tukang parkir, gratis dong, nggak bisa, mana tukang parkirnya saudara. Umumnya orang menganggap yang paling bernilai apa? Uang. Gara-gara uang orang bisa menipu, mencuri, merampok, berbohong dan sebagainya. Kemudian apa yang paling bernilai? Biasanya apa? Jabatan atau posisi. Betul? Yang paling bernilai jabatan atau posisi ataupun pekerjaan, sehingga yang lain pun dia sanggup korbankan demi jabatan, demi posisi, demi pekerjaan. Gara-gara jabatan, posisi, pekerjaan, jangankan istri ditinggalkan, Tuhan pun bisa digadaikan saudara. Ya kan? Nah, tapi kalau kita mengenal Kristus, saya ulangi, kalau kita mengenal Kristus, itu akan mengubah pandangan kita tentang apa yang paling. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudari-saudari. Kenapa? Karena apa yang kita anggap bernilai itu juga dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu, tergantung pada acuan kita dalam melakukan penilaian. Jadi apa yang paling berharga juga bisa berubah-ubah Bapak Ibu Saudara-saudari. Dulu ini kan, waktu hidupnya susah ya, dia hanya punya sepeda katakanlah, lalu adalah uangnya, bisalah beli kereta Astrea tahun 70 ya kan. Astuti Astrea 73 ya. Astrea tahun 73. Nah ketika dia mampu sudah membeli itu saudara, benda tersebut paling berharga. Dia sayang saudara. Saya punya rekan itu saudara ya, punya kendaraan, saking sayangnya sama kendaraannya, cutinya sehari bisa setiap hari saudara nyucinya saudara. Kotor sedikit cuci, ya ada debu sedikit lap, pokoknya ada kotoran sedikit cuci. Berni ternyata makin naik, promosi, dapat pekerjaan bagus. Astrea 73 tetap disimpan, tapi sekarang beli RX King. Apa yang terjadi kemudian? Astrea 73 tidak dianggap yang lagi yang paling berni, diganti menjadi RX King. Betul kan saudara? Betul? Sama ini juga ini. Kalau dulu anak gadis ini perempuan, dulu waktu kerja ya kan saudara, ya waktu kerja nabung, pengen sekali punya emas, sehingga kesampaianlah dia beli emas, ditaruhlah di jari kelingkingnya emas tersebut, ya kan? Begitu dilamar sama abangda, ya kan? Dilamar, dikasih cincin yang cantik sebagai bukti cintanya. Apa yang terjadi kemudian? Cincin yang satu lagi yang ditabung-tabung tadi waktu kerja masuk sekolah, saudara. Cincin abangda yang dipakai di sini, saudara. Kenapa? Karena nilainya berubah. Yang paling penting, yang paling berharga sekarang yang mana? Yang dari abangda. Yang dikumpulkan dari kerja-kerja itu udah kena sekolah, saudara. Nah itu saudara
Ini kita tes dulu kejujuran suami-suami ini. Kita tes kejujuran saudara. Dulu waktu pertama Anda jatuh cinta kepada pasangan Anda pasti yang paling berharga dalam hidup Anda, betul? Betul atau betul? Bang, sakit. Apa yang Anda lakukan? Holding. Apa artinya? Beli makanan, beli minuman, beli obat-obatan. Kenapa? Karena Anda menganggap istri Anda saat itu, calon Anda itu adalah paling berharga, paling bernilai. Bang, sakit, hujan deras, ada jas hujan. Ya kan? Hujan deras, ada jaket. Nah, coba sekarang yang udah suami istri. Coba kita uji. Sekarang istrimu sakit, apa jawabanmu? Tahanlah, Dek. Hujan deras, Dek. Mana senyum dia? Benar tidak? Kenapa? Jujur, nilainya berkurang. Kalau sekarang hujan, Dek, deras kali, sakit nanti. Tahan aja, minum air putih. Gitu aja kan gua sakit. Atau begitu, saudara. Udah beda, saudara. Betul? Apa yang dipandang Daud, apa yang Daud dipandang berharga. Tapi kalau kita mengenal Kristus, Bapak Ibu, kalau kita mengenal Kristus, apa yang dahulu dipandang sangat bernilai, sekarang ketika kita mengenal Kristus justru menjadi tidak lagi bernilai tinggi seperti yang sebelumnya. Kalau kita mengenal Kristus, apa yang dahulu kita anggap penting bisa menjadi tidak penting lagi. Saya dulu, saudara, saya dulu ya, nggak sekarang, saudara. Kalau saya dulu, saudara, pengennya itu A, B, D, C, dan D segalanya. Ya banyak lah, Bu Istimewa tahu lah saya dulu. Mungkin Pak Ade juga tahu lah sedikit ya kan. Tapi sekarang, saudara, semenjak saya mengenal Kristus, yang lain yang dulu A, B, C, dan D itu lagi tidak penting, saudara. Kalau dulu saya, saudara, dulu ya di kantong itu kemana-mana nggak bisa nggak ada bawa duit, saudara. Dompet itu minimal harus terisi, saudara. Sekarang mengenal Kristus, dompet kosong, saudara. Kemana-mana kosong, saudara. Kenapa? Percaya ada penyediaan Tuhan. Amin. Iya, saudara. Kalau dulu nggak bisa nggak makan, saudara. Pokoknya makan sehari harus banyak pahala dulu. Saya waktu kurus, saudara, makannya banyak, saudara. Tetap aja segunung gini, saudara. Sekarang semenjak mengenal Kristus, puasa menjadi, saudara. Amin. Haleluya, amin. Iya, saudara. Bahkan saya, saudara, sekarang ya tidak punya keinginan sama sekali ya. Kalau dulu itu saya punya banyak keinginan A, B, dan C, dan D. Sekarang semenjak saya mengenal Kristus, saya nggak punya keinginan apapun kecuali satu, cuma pengen beli ikan aja, saudara. Yang lainnya saya nggak ada, saudara. Pengen mau sepeda motor nggak ada pengennya, pengen sepatu juga nggak ada pengennya, pengen celana nggak pernah beli, pengen baju nggak pernah beli, nggak pernah saya, saudara, beli. Tanya Bu Istinop yang beli itu buat saya. Saya nggak pernah ada keinginan, saudara, kecuali beli ikan aja, saudara. Saudara. Itu kenapa? Karena semenjak saya mengenal Kristus, gak penting lagi gaya-gayaan bagi saya, gak penting lagi lifestyle bagi saya, gak penting lagi harus terlihat orang seperti ini, gak penting bagi saya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena saya anggap Kristus jauh lebih penting. Amin, saudara. Saya kadang begini, saudara, luar biasanya saya itu, ya itu, makanya kita itu pasti Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang sejalan, yang sepaket, yang sejalan sama kita. Nah, Bu Istinop itu, saudara ya, saya tuh ini ya, Bu Istinop itu hatinya itu luar biasa sekali, saudara. Ya, kenapa saya bilang luar biasa sekali ya? Padahal uang udah tak ada. Benar, saudara, uang seringkali udah tak ada, tapi
kalau lihat orang dalam kesusahan, orang yang membutuhkan pertolongan, nggak pikir panjang dia. Saya kadang-kadang yakin besok nggak makan. Saya bilang, yakin besok kita nggak ada lagi loh. Tapi ya saudara-saudari, dari situ saya bisa melihat Gusti ini memang orangnya benar-benar dalam Yesus, benar-benar dikasih saudara. Tapi saudara, yang luar biasa Tuhan kita itu kadang-kadang kan, makanya ini saudara, kita perlu yang namanya iman yang teguh saudara. Amin. Kadang-kadang kan kalau melihat segala sesuatu udah lihat baru percaya kan, tapi itu bukan iman saudara. Kalau setelah melihat baru percaya, itu bukan iman saudara. Amin. Tapi iman itu justru karena belum melihat tapi sudah percaya. Nah, Bu Istinau itu selalu punya iman. Percaya, beriman, dikasih aja. Besok Tuhan taruh. Saudara, besok Tuhan kasih lagi nanti. Saudara, saya bilang ini luar biasa Bu Istinau ini kalau soal iman saudara. Tapi itulah iman. Dia kerjakan dahulu, dia lakukan dahulu. Karena Kristus itu tadi, dia lakukan, dia kerjakan dahulu saudara. Dan benar-benar nyata. Esok harinya pertolongan Tuhan ada saudara. Dan itulah iman. Seringkali kita melihat dulu, terjadi dulu baru percaya, tapi itu bukan iman saudara. Iman itu justru mempercayai Tuhan bahkan sebelum terjadi. Itulah iman. Nah, orang Kristen kadang-kadang, termasuk saya juga, kita mulai kehilangan iman, betul? Kita selalu melihat satu realita, duit tinggal segini, nggak mungkin lah cukup. Betul? Tinggal segini, ya nggak mungkin lah bisa. Ya kan saudara? Nah, sama kayak memberi sama Tuhan kan. Katakanlah uangnya ada kan. Pertama tahun 100.000. Oh mak, 100.000 beli bayar token listrik, beli beras, beli susu, beli apa, sayang kali. Masuk lagi, cabut lagi dari dompet, 50.000. Ay mak, sayang kali beli popok. Beli apa lagi? Beli cendol, beli bakso lagi. Sayang kali. Masukkan, ya kan? Tarik 20.000. 20.000 lumayan beli bensin 1 liter, ya kan? Beli rokok, apa lagi ya bapak ini? Beli ngopi. Sayang kali. Masukkan lagi. Tarik 10.000. 10.000 sayang kali, masih kan bayar parkir, ya kan, bayar tiket di sini masih sayang kali. Masukkan lagi. 5.000 ditarik. Ay mak, masih sayang kali 5.000 ini, ya kan, buat jajan anak sekolahku, buat ini sayang kali. Masukkan lagi. Tariklah 1.000. Ay lepas untuk Tuhan, nggak rugi aku. Nah, kalau itu saudara, berarti apa yang paling penting dalam hidupmu? Kau terlalu percaya kalau hidupmu itu bergantung dari uang. Kalau yang nilainya 1.000, kalau nilainya 1.000, ini baru untuk Tuhan. Pasti ini dahan untuk Tuhan. Itu berarti kita tidak menganggap Tuhan yang paling berni. Amin. Tapi ada sesudah mengenal Tuhan. Kalau dulu 1.000 kan yang paling mau dicarikan. Kalau sekarang masa kasih Tuhan 1.000 enggak, cabut 5.000, masa kasih Tuhan 5.000 enggak, cabut 10.000, masa kasih Tuhan 10.000 enggak, cabut Cibiru. Ini baru untuk Tuhan. Amin. Nah itu saudara, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu yang saudara kenal Tuhan yang paling utama. Dia bernilai. Tuhan dianggap yang paling bernilai. Apa yang dahulu dipandang bernilai digantikan karena pengenalannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ya, Bapak Ibu saudara, seperti Paulus di ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Dia mengalami perubahan apa yang bernilai, Bapak Ibu saudara-saudari. Padahal dahulu dia yang paling bernilai itu, yang penting prestasinya, dulu dia ada sebagai orang Yahudi asli suku Benjamin. Dia orang yang taat kepada hukum Taurat. Dia sebagai orang Farisi. Dia juga bangga dirinya sebagai penganiaya jemaat. Tapi Bapak
saudara-saudari, ya itu sebagaimana yang dicatat di ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, apa yang paling bernilai dalam hidupnya mengalami perubahan, saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, prestasinya semua di ayat 4 sampai ayat 6 itu, sekarang kuanggap seperti apa? Kerugian. Di ayat 4, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal yang aku lebih lagi, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Ini semua prestasinya. Tetapi kemudian ketika dia mengenal Kristus, di ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Dia memiliki pandangan tentang apa yang bernilai berubah. Kalau sebagai orang Farisi, tentu dia sangat dihormati. Kalau saudara baca kisah para rasul, ya, Saulus termasuk ya orang-orang atau bagian dari yang hukum mati Stefanus karena dia punya kuasa juga. Tapi yang dulu, yang tadi itu semua sekarang dianggap rugi. Bagaimana juga pengenalan akan Kristus ini mengubahkan juga kehidupan seorang yang bernama C.T. Studd, ya saudara, bapak ibu saudara-saudari, ya. Nah, yang bagaimana perubahan pandangan tentang apa yang bernilai seperti ini yang dialami oleh C. Studd, ya. Dia seorang olahragawan yang terkenal di Inggris pada akhir abad ke-19. Di masa itu olahraga kriket merupakan olahraga yang paling populer di negeri Inggris. Seperti mungkin di Indonesia ini sepak bola, atau Brazil sepak bola, ya begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, C. Studd ini adalah bintang terbesar dalam cabang olahraga tersebut. Matikan ya. Nah, dia yang bersangkutan ini yang luar biasa. C.T. Studd ini selain dia olahragawan yang terkenal, kalau olahragawan yang terkenal tentu uangnya banyak, ya saudara, ya. Amin, saudara. Kalau sekarang atlet-atlet, wah luar biasa mahal bayarannya, ya kan Tian kan? Makanya Tian semangat kali mau berlatih sepak bola, mau jadi atlet ya. Kayak Cristiano Ronaldo, Pak Ale kan tahu tuh pemain-pemain bola, mana ada yang miskin, saudara, ya, kaya luar biasa. Nah, C. Studd ini selain olahragawan yang sangat terkenal, olahragawan yang dia jadi olahragawan yang terkenal karena olahraganya juga paling populer pada waktu itu di Inggris. Nah, selain dia olahragawan terkenal, yang menarik ketika dia berusia 25 tahun, ia sudah menerima warisan kekayaan yang sangat besar dari ayahnya. Warisan di masa sekarang nilainya ratusan miliar. Ratusan apa, saudara? Bukan ratusan juta, kecil bos kalau masih ratusan juta. Ratusan miliar. Udah olahragawan terkenal, punya warisan ratusan miliar. Kalau ratusan miliar, Saud udah jadi peternak di luar, penuhlah kota tebing tinggi ini, Bang Saud, ya. Kalau punya uang ratusan miliar, saudara, ya, itu artinya bukan uang yang sedikit, saudara. Banyak sekali. Udah olahragawan terkenal, punya uang ratusan miliar. Nah, tahun 1994, ya, dia mengalami titik balik yang radikal dalam hidupnya. Saat itu saudaranya yang bernama George Studd jatuh sakit dan nyaris meninggal dunia. Ketika si C.T. Studd ini ada di samping tempat tidur saudaranya tersebut, dia merenungkan sebuah pertanyaan. Apa gunanya semua ketenaran bagi seseorang yang berada di ambang kematian? Dia bergumul, apa gunanya semuanya itu kalau seorang berada di ambang kematian? Nah, perenungan itulah yang mengakibatkan dia mengambil keputusan
keputusan kemudian untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Nah, tak lama kemudian ia mengikuti ibadah kebangunan rohani yang dilayani oleh D.L. Moody, seorang penginjil rohani yang sangat terkenal di masa itu. Dalam ibadah kebangunan rohani tersebut, C.T. Studd menyerahkan hidupnya secara sepenuhnya kepada Tuhan. Ia mengambil keputusan, Bapak Ibu saudara-saudari ya. Ia mengambil keputusan untuk membagikan seluruh warisan yang ia terima kepada berbagai lembaga pelayanan Kristen. Tidak ada satu peser pun yang ia simpan dari warisan itu untuk dirinya sendiri. Ratusan miliar, bukan juta, miliar, ratusan dia bagikan semua untuk pelayanan Kristen. Tidak ada ia simpan sedikit pun untuk dirinya. Setahun kemudian bersama dengan 6 rekannya yang lain yang adalah sama alumni Cambridge, ia berangkat ke Tiongkok. Kemudian dia menjadi seorang misionaris. Di kemudian hari dia mendirikan sebuah lembaga pelayanan yang diberi nama WAC atau WAC Internasional. Itulah sebuah lembaga pelayanan misi yang sangat berpengaruh di dunia. Nah, salah satu kalimat yang diucapkan oleh C.T. Studd yang menggambarkan pandangan hidupnya adalah dia bilang begini: bila Yesus Kristus adalah Tuhan dan ia mati bagi diriku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang dapat kulakukan bagi dirinya. Ini luar biasa sekali. Coba saudara renungkan kalimat dia ini, saudara-saudara. Mungkin kalau seukuran manusia ratusan miliar, oh ya udah luar biasa besar. Tapi dia bilang apa? Kalau Yesus Kristus adalah Tuhan dan ia mati bagi diriku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang dapat kulakukan bagi dirinya. Kenapa? Karena dia menyadari kalau dia diselamatkan itu karena pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Tanpa pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang tidak ternilai harganya itu, maka tidak ada keselamatan bagi umat manusia. Haleluya, amin. Apapun pengorbanan yang ia lakukan bagi Kristus nggak sebanding dengan pengorbanan yang telah Yesus lakukan bagi dirinya. Kenapa dia bisa melakukan ini? Karena pengenalannya akan Kristus, mengubah apa yang paling bernilai dalam hidupnya. Bukan ketenaran karena dia seorang olahragawan yang terkenal, bukan juga kekayaan karena warisan ratusan miliar, tapi yang paling berharga bagi dirinya adalah Kristus. Dia bilang bahkan nggak ada pengorbanan yang terlalu besar yang bisa kulakukan bagi dia. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, pengenalan akan Kristus akan mengubah juga pandangan kita tentang siapa yang paling bernilai, apa dan siapa yang paling bernilai, Bapak Ibu saudara-saudari. Sebab Bapak Ibu saudara-saudari, ya, apapun yang ditempatkan seseorang sebagai yang paling bernilai atau yang paling penting dalam hidupnya, sesungguhnya itulah yang menjadi Tuhannya. Saya ulangi, sesungguhnya apa yang saudara taruhkan yang paling bernilai dalam hidup saudara, sesungguhnya itulah dalam tanda kutip Tuhan Anda. Jadi kalau uang yang paling bernilai dalam hidup Anda, maka siapa Tuhan Anda? Makanya apa-apa duit, apa-apa duit, apa-apa duit. Kalau kita juga menempatkan prestasi atau kedudukan yang paling penting,
maka prestasi atau kedudukan itulah juga Tuhan kita. Tapi kalau kita menempatkan Kristus sebagai yang paling utama, maka Kristuslah Tuhan kita. Dan inilah makna yang sesungguhnya dari mengenal Kristus, yaitu menaruhkan Kristus, menempatkan Kristus yang paling utama. Mengenal Kristus berarti mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan yang paling utama, paling bernilai dalam hidup kita. Ketika itu terjadi, pandangan kita tentang segala sesuatu yang lain pun akan ikut berubah. Prestasi yang dulu menjadi penentu harga diri kini tidak lagi memegang posisi itu. Kenapa? Karena ada pribadi yang jauh lebih mulia, yaitu Yesus Kristus, yang telah mengambil tempat itu. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, dari semua prestasi yang dulu dibanggakan. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa saudara? Sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, di ayat ini Paulus menyatakan dua hal yang saling berkaitan. Yang pertama, pengenalan akan Kristus Yesus sebagai Tuhan itu jauh lebih mulia. Mengenal Tuhan itu jauh lebih mulia daripada semuanya prestasinya dahulu yang pernah ia pandang sebagai hal yang paling penting dalam hidupnya. Kristus jauh lebih mulia daripada itu semua. Karena Kristus lebih mulia daripada segalanya, maka ia melepaskan semua yang pernah ia banggakan dan justru menganggapnya itu sebagai sampah. Haleluya, amin. Menganggapnya sampah, Bapak Ibu saudara-saudari. Alasannya yaitu karena bila dibandingkan dengan Kristus, semua prestasi yang pernah ia capai itu, yang dulu dibanggakan itu, sama sekali tidak setara. Karena pengenalan akan Kristus itu dikatakan jauh lebih apa saudara? Lebih mulia daripada semuanya prestasinya yang dahulu itu. Nggak setara, tidak ada nilainya, sampah. Bagi dia Kristus lebih mulia. Mengenal Kristus jauh lebih mulia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana kaitannya antara ini dengan sebuah toko? Ini menarik ilustrasi ini, Bapak Ibu saudara-saudari ya. Seorang pemilik toko yang bijaksana tahu bahwa nilai tokonya itu bukan ditentukan oleh seberapa penuh raknya, melainkan oleh apa yang mengisi rak tersebut. Saudara-saudari, di warung-warung Indomaret harganya jauh lebih mahal dibandingkan warung-warung di pinggir jalan. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa barang-barang di Indomaret jauh lebih mahal? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, apabila rak-rak dalam toko itu terisi dengan barang-barangnya yang lama yang nilainya sudah merosot, maka nilai tokonya juga akan ikut merosot. Itu sebabnya saudara perhatikan Indomaret, Alfamart, ia secara berkala mengobrol barang-barang lamanya tersebut. Perhatikan, suka kan diskon promo kan? Pasti kan? Kenapa? Diobral secara berkala. Kenapa? Dengan demikian, maka rak-rak tokonya dapat diisi dengan barang-barang baru yang nilai jualnya lebih tinggi. Alhasil nilai tokonya akan menjadi lebih tinggi.
warung-warung yang lama, tumpuk barang-barang yang lama. Betul kan saudara-saudari? Betul? Nilai barang-barang yang lama nilainya semakin merosot. Tapi barang yang lama ini kalau toko-toko Indomaret langsung dijual supaya cepat habis, masuk barang yang baru. Barang yang baru tentu dengan harga yang jauh lebih mahal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, perhatikan dalam kehidupan kita. Perhatikan ini, kaitkan coba dengan kehidupan kita. Berapa banyak hal yang kita tumpuk ya, yang kita simpan banyak-banyak dalam kehidupan kita, yang kemudian pada akhirnya membuat diri kita itu menjadi toko warung yang tadi itu yang ketinggalan zaman tadi. Kita simpan banyak-banyak. Nah, kemarin saya nonton video ya. Saya itu kemarin nonton video, dalam satu video itu kenapa orang kaya itu kok makin terus kaya? Dimulai dari mindset katanya. Mindsetnya apa? Orang kaya tidak akan pernah membiarkan rumahnya dipenuhi dengan barang rongsokan. Coba saudara renungkan, betul juga kan? Jarang orang yang kaya rumahnya itu banyak barang bekas. Ada. Dia pasti akan kasih atau sumbangkan atau buang. Kenapa? Karena dia akan mengisi kembali rumahnya dengan barang-barang yang baru yang mahal. Karena dia tahu rumahnya harus diisi dengan barang-barang yang mahal yang baru, itu sebabnya dia berusaha berbisnis dia dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita kan apa? Simpanlah, siapa tahu nanti bisa dipakai. Simpanlah, siapa tahu bisa dipakai. Terakhir rumah kita penuh. Betul kan saudara? Terakhir dipakai enggak? Enggak saudara. Sampai busuk, sampai lapuk di situ dia saudara. Betul kan? Nah, itu mindset. Nah, kenapa hidup kita tidak mengalami banyak perubahan ketika ikut Kristus? Lain saudara, sama seperti warung tadi. Banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen, tapi masih menjadikan prestasi, kedamaian dan kedudukan tetap yang paling utara, sementara Kristus tidak mendapat tempat dalam hidupnya. Asik mau dicari dan dikejarnya untuk dirinya sendiri semua, saudara. Kristus tidak mendapat tempat dalam hidupnya. Sama seperti seorang hoarder, penimbun yang rumahnya penuh dengan barang rongsokan sehingga tidak ada lagi ruang tersisa untuk yang benar-benar berharga. Padahal nilai hidup kita bukan ditentukan oleh seberapa banyak yang kita tumpuk di dalamnya. Yang menentukan nilai hidup kita adalah siapa yang kita tempatkan sesuai yang paling utama di dalam kehidupan kita. Punya baju, punya celana, punya tas, punya barang-barang, tumpuk untuk dirinya sendiri terus sampai rumahnya penuh lah. Ya kan saudara? Karena yang paling bernilai bagi dia yaitu tadi semua itu. Semua harta materi benda itu. Tapi kalau ada Kristus dalam dirinya, baju ini udah gak aku pakai lagi, aku kasihlah sama yang membutuhkan. Sepatu ini udah gak bisa lagi aku pakai, aku kasihlah bagi siapa yang membutuhkan. Amin saudara. Kenapa? Karena yang bernilai dalam hidupnya adalah sudah Kristus, bukan lagi barang-barang, bukan lagi sekedar harta, bukan lagi sekedar kekayaan, bukan sekedar posisi. Amin. Coba renungkan hidup saudara. Apa yang mengisi paling banyak dalam hidup saudara? Apakah dalam tanda kutip saya bilang barang-barang rongsokan seperti itu, sehingga Kristus gak ada lagi tempatnya dalam hidup saudara, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan toko yang tadi itu yang lama-kelamaan nilainya makin merosot? Coba renungkan hidup saudara. Haleluya. Ketika Kristus mendapat tempat yang paling utama dalam hidup kita, maka itulah yang akan menjadikan hidup kita benar-benar bernilai. Amin. Cetes tuh. Oh, kalau orang ya, apalagi kemarin saya nonton video ya kan. Oh, ini yang paling bernilai bagi gadget apa sekarang?
Gen Z atau gen apa sekarang yang anak-anak muda sekarang ini? Gen apa lah, saya lupa namanya. Pokoknya itulah mereka. Apa yang paling bernilai sama anak muda sekarang? Lifestyle. Sehingga fenomena apa? Anak muda berlomba-lomba pakai iPhone. Kan sampai viral videonya kan? Bahkan udah dikritik sama influencer. Saya nonton podcastnya Timothy Ronald, ya kan? Dia bilang apa? Anak Gen Z itu terlalu banyak gaya katanya. Kenapa? Dia terkejut ketika dia ke mall katanya. Satpam security masih muda, security, tapi handphonenya iPhone katanya. Berarti kalau dia mau punya iPhone 25 juta yang dianggapnya paling bernilai, kan gaya kan? Kalau dilihat orang pakai iPhone, apa? Harga dirinya seolah-olah naik, kan? Betul kan? Kenapa orang beli iPhone? Prestis, kan? Prestisiusnya kan? Kalau orang punya iPhone, wih, orang kaya, orang hebat, banyak ada segala macam kan, itu kan? Gaya kan, lifestyle kan? Yang paling bernilai bagi Gen Z sekarang kan itu. Datang Timothy Ronald, dia bilang dengan security segitu, kira-kira untuk dia membeli iPhone, apa yang dia lakukan? Pinjol. Betul kan? Kalau dengan gaji UMR, kita mau gaya-gayaan pakai iPhone yang 25 juta demi gaya, demi lifestyle, supaya dilihat orang. Pinjol. Itu sebabnya pinjol di Indonesia nilai transaksinya luar biasa besar. Kenapa? Karena Gen Z ini makan gaya, lifestyle. Akhirnya apa kemudian? Ya bayangkanlah gaji UMR, handphone iPhone 25 juta, 30 juta, harus bayar cicilannya. Ketika nggak mampu bayar, nah, itu banyak yang stres, banyak yang gini. Kenapa? Karena nilai dirinya, nilai hidupnya, apa yang paling bernilai bukan Kristus, tapi apa? Lifestyle, gaya, supaya dilihat orang, supaya dipandang orang, supaya dihormati orang oleh karena pakai iPhone. Sehingga kehidupannya tidak menjadi maksimal. Haleluya, amin. Siapa yang paling bernilai dalam hidup Anda? iPhone, uang, harta, kekayaan, jabatan, posisi? Yang mana yang paling bernilai dalam hidup Anda? Apakah itu yang saudara anggap paling penting? Hati-hati, karena itu senantiasa berubah. Amin. Kalau kita mengenal Kristus, ya, yang paling utama dalam hidup kita, itu akan menjadi kehidupan kita benar-benar bernilai. CT Scoot, men, ratusan miliar, mau beli mobil sport yang terbaru, merek apapun bisa. Mau beli iPhone yang keluaran terbaru, mau berapapun bisa. Tapi dia menganggap tidak itu yang paling bernilai, tidak menganggap itu yang penting dan berharga. Tapi siapa? Yesus Kristus, Tuhan. Amin. Coba ini dibuka dulu rak toko saudara. Siapa di dalam? Apakah ada Tuhan Yesus dalamnya? Atau justru barang-barang dalam tanda kutip rongsokan sampah dunia ini? Apabila kita semakin tidak menempatkan prestasi sebagai penentu harga diri kita, dan dengan demikian memberi tempat yang paling utama kepada Kristus dalam kehidupan kita, maka di saat itu hidup kita akan menghasilkan umbi yang sesungguhnya. Sikap ini tidak terlepas dari kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati karena mengakui bahwa nilai kehidupan kita, saya ulangi sekali lagi, nilai kehidupan kita tidak bersumber pada apa yang kita capai, melainkan dari Tuhan yang telah menciptakan dan menebus hidup kita. Amin. Apa yang paling bernilai dalam hidupmu? Siapa yang paling bernilai dalam hidup? Kalau Tuhan Yesus yang paling bernilai dalam hidupmu, maka walaupun handphonenya itu lalit, ya kan, bunyinya tidak, ya, tidak pernah menjadi masalah. Walaupun sepatu orang mereknya Nike, sepatu kita mereknya Bata, Bata masih lebih mahal, saudara. Ataupun tidak ada merek,
tidak akan mengurangi harga diri kita. Amin. Amin, saudara. Sekalipun orang naik sepeda motornya PCX NMAX, kita naik sepeda roda 2, selama mengenal Kristus tidak akan mempengaruhi nilai hidup kita. Amin. Karena pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia, jauh lebih berharga. Amin. Dari sekedar prestasi, dari sekedar pencapaian apa yang kita raih di dunia ini. Amin. Pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia. Amin. Kita hari ini belajar bagaimana kita perlu life is more. Amin. Mengurangi hal-hal yang tidak perlu supaya kita boleh menerima Kristus, sehingga kehidupan kita seperti tema tahun ini, experiencing God, living fruitfully. Mengalami Tuhan artinya bukan sekedar tahu, tapi mengenal. Amin. Kemudian hidup kita akan menjadi berbuah-buah. Amin. Apa nggak keren kali ya kan? Mama Faro walaupun naik sepeda poncel, gak ada sepeda 2 gitu ya kan? Tapi Mama Faro ada berkatnya, suka ngasih sama tetangganya. Wah, amin. Itu saudara. Oh, orang langsung lihat, oh yang paling berharga dalam hidup ini Tuhan ini, berarti ya, nggak uang aja. Kenapa? Karena umumnya kalau orang udah susah, sulit berbagi, betul? Amin. Tapi kalau orang yang mengenal Kristus, apalagi orang yang punya iman dalam Kristus, amin. Amin. Yang mengenal Kristus, yang punya iman dalam Kristus, hidupnya pasti akan berbuah. Amin. Karena yang lain itu dianggap sampah. Mengenal akan Kristus jauh lebih mulia dari apapun. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Mengenal Tuhan itu jauh lebih penting dari sekedar mengejar prestasi, kesuksesan, pencapaian di dunia. Karena Tuhan, Engkau jauh lebih mulia dari apapun juga. Mengenal Tuhan itu jauh lebih mulia, lebih penting. Karena Tuhan, Engkau mengasihi kami dan Engkau buktikan kasih-Mu dengan memberikan nyawamu, darahmu sebagai korban tebusan untuk setiap kami. Itu menyatakan betapa kami berharga di hadapan Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami Tuhan menjadikan Tuhan sebagai yang paling mulia, yang paling bernilai, lebih dari apapun juga yang ada di dunia ini, lebih dari sekedar pencapaian prestasi apapun. Tuhan, Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman yang hari ini kami dengar. Ketika kami mengenal Kristus, mengubahkan apa yang paling bernilai dalam hidup kami. Ketika kami mengenal Kristus, kami mengubah siapa yang paling bernilai. Dan tentu saja yang paling bernilai dalam hidup kami adalah Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan yang paling bernilai di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan, perjamuan kudus ini adalah bukti bagaimana kasih, kemurahan Tuhan dan pengorbanan yang Engkau kerjakan, yang Engkau lakukan di atas kayu salib. Biarlah ini Tuhan menjadi pengingat betapa Tuhan itu baik bagi kami, betapa kami adalah umat-umat yang dikasihi, yang dipilih, yang ditebus dan yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.